Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min salsalim min hama'im masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis astakbara wa kana minal kafirin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Jamaah subuh rahimakumullah, hadirin dan hadirat, serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak henti-hentinya kita bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang hingga saat ini, hingga detik ini dilimpahkan kepada kita dalam kadar yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah, sambil kita beriktikaf sejenak, berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini mari sama-sama kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 58 dan 59 yang tadi di awal saya bacakan. Kalau kita artikan ayat ini, wa idh qala rabbuka lil malaikati, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanmu, berkata kepada para malaikat, inni khaliqum basyaran, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia, min salsal, dari tanah liat, min hama'im masnun, yang sudah tersusun rapi, fa idza sawaituhu, dan apabila aku sempurnakan penciptaannya, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan ku hembuskan, ku tiupkan ke dalamnya ruhku, faqa'u lahu sajidin, maka semua malaikat sujud kepadanya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, dan maka para malaikat pun sujud kepadanya, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, dia enggan dan takabbur, wa kana minal kafirin,
dan dia termasuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah saya muliakan, pembahasan tentang Adam dan iblis diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat dan dalam banyak surat. Ada yang diceritakan lengkap, ada yang diceritakan sebagian, ada yang diceritakan Adam saja dan seterusnya. Dalam surat Al-Hijr ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hakikat Adam atau hakikat manusia itu sendiri. Di ayat yang 58 menceritakan kepada kita tentang hakikat kita, hakikat manusia, bahwasanya manusia itu diciptakan dari tanah. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan di sana bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam itu dari tanah liat. Diambil tanah di bumi, kemudian dibawa ke surga, dibentuk seperti bentuk manusia. Ketika sudah dibentuk, Allah Subhanahu wa taala meniupkan rohnya ke dalam bentukan tadi. Artinya di ayat yang 58 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dasar penciptaan kita. Dan untuk tentang tanah ini macam-macam, ada yang turab, ada yang sol-sol dan seterusnya. Intinya bahwa kita manusia ini diciptakan dari tanah. Jamaah yang saya muliakan, kalau kita telusuri berikutnya bahwa Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dhil'. Dhil' ini artinya tulang rusuk. Oleh Allah Subhanahu wa taala mengambil tulang rusuk Adam, kemudian menciptakan Hawa. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang menjadi keturunan Adam, Habil dan Qabil, dari setetes air. Jadi baik dari setetes air, dari tulang rusuk, semuanya asalnya dari tanah. Sampailah kepada kita pada hari ini. Semua kita yang hadir di sini diciptakan dari setetes air. Jamaah saya muliakan, ketika orang tua kita mengandung kita sampai 4 bulan, itu masih dalam bentuk jasad, belum ada ruh. Ketika masuk bulan yang keempat, baru Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin. Jadi mulai dari nutfah, kemudian mudghah, alaqah, itu jasad. Ketika kita
ditiupkan oleh malaikat ruh, maka disitulah kita terdiri dari jasad dan disitulah kita terdiri dari ruh. Jemaah saya muliakan, kembali ke surat Al-Hijr tadi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, ketika aku telah sempurnakan penciptaannya, kemudian aku tiupkan ruh ke dalamnya, faqa'u lahu sajidin, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka semua malaikat sujud kepada Adam illa iblis. Dalam ayat yang ke-59 ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita bahwa kemuliaan kita di ruh, bukan di jasad. Buktinya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikat semuanya sujud kepada Adam yang waktu itu sudah terdiri daripada jasad dan ruh. Kita yang hadir di masjid yang mulia ini adalah manusia yang terdiri daripada jasad dan terdiri daripada ruh. Jasad adalah bentukan daripada manusia yang menjadi kendaraan ruh. Ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, ruh akan meninggalkan jasad, masuk ke dalam alam barzakh. Nanti ketemu lagi dengan jasad ketika Allah Subhanahu wa ta'ala meniupkan sangkakala yang kedua. Bertemulah ruh dengan jasad atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah saya muliakan, jadi kalau kita tadaburi ayat Al-Hijr 58 dan 59 ini menjelaskan kepada kita tentang hakikat kita. Hakikat kita itu yang pertama bahwa kita ini dari tanah. Makanya wajar kalau secara fitrah kita suka hal-hal yang berbau tanah. Makan nasi. Nasi itu dari beras. Beras itu dari padi ditanam di atas tanah. Kita minum air dari tanah. Kita makan makanan, buah-buahan, semuanya dari berbahan tanah. Kita tidur pun di atas tanah. Makanya nanti kita juga akan kembali ke tanah dari mana kita berasal. Yang kedua, bahwa kemuliaan manusia itu dalam aspek ruh, bukan aspek tanah, bukan aspek jasad.
Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa kita ini diciptakan dari laki-laki dan perempuan dan dijadikannya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, dari itu semua Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Nah, yang paling bertakwa itu adalah aspek ruh. Ruh itu suci, murni, bersih, cenderung kepada keimanan, ketakwaan. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintahnya dan menyarankan larangannya, maka ini adalah aspek ruh. Maka oleh karena itu, hendaknya kita lebih mementingkan aspek ruh dibandingkan dengan aspek jasad. Sebagaimana kita memperhatikan aspek penampilan, aspek jasad, baju kita yang baik, penampilan kita ganteng, wajah kita bersih, wangi, dan seterusnya, maka hendaknya juga kita memperhatikan aspek ruh kita yang baik, yang bagus, yang wangi. Karena sesungguhnya kehidupan itu hakikatnya pada ruh, bukan pada jasad. Jasad ini hanya kendaraan saja, hanya tunggangan saja. Boleh jadi jamaah saya muliakan, jasadnya ada, tapi rohnya tidak ada. Boleh jadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat tadi, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa, dan kemuliaan manusia itu pada ruh, bukan pada jasad. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf, awaman kana maitan فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. Awaman kana maitan, apakah orang yang dulunya mati kemudian kami hidupkan dia, waja'alna lahu nuran, dan kami jadikan baginya ada cahaya, ada ruh, ada iman. Yamshi bihi finnas, dan dengan ruh itu dia berjalan kemana-mana dalam kalangan dan kerumunan manusia. Yamshi bihi nasi fi dhulumati laisa bi kharijin minha. Apakah sama orang ini dengan orang yang berada dalam kegelapan yang dia sendiri tidak bisa keluar daripada kegelapan itu? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa manusia, jasad yang punya ruh itu seperti nur, cahaya yang dia bisa berjalan kemana-mana, menerangi manusia. Jemaah saya muliakan, jadi dalam diri kita ini ada unsur tanah dan ada unsur ruh. Tanah ini cenderung kepada yang tidak baik, syahwat, keburukan. Kalau ruh
cenderung kepada kebaikan, iman, takwa. Makanya dua ini akan selalu bertarung dalam diri kita. Terkadang kita cenderung kepada tanah, terkadang kita cenderung kepada ruh. Dan alhamdulillah rabbil alamin, hari ini, subuh ini kita berarti telah memenangkan ruh atas tanah. Kalau kita mendahulukan aspek tanah, aspek jasad kita, maunya kita tidur lagi, apalagi semalam hujan. Maunya kita berada dalam selimut. Mungkin semalam kita tidurnya terlambat sehingga kurang tidur. Ketika adzan berkumandang, mungkin kita akan lanjut tidur lagi. Itu berarti kita mengedepankan aspek jasad. Tapi alhamdulillah kita datang ke masjid yang mulia ini, dan juga jamaah yang lain ke masjid, ya, menghilangkan rasa ngantuk, menerjang subuh dan dinginnya subuh ke masjid. Berarti kita telah mengedepankan aspek ruh daripada jasad. Jemaah saya muliakan, kalau kita berpuasa, kita meninggalkan makan dan minum. Makan dan minum itu adalah aspek jasad. Makan, minum. Ketika kita berada di siang hari, minuman tersedia, makanan tersedia. Apa yang kita maui ada, tapi kita tidak makan, kita tidak minum. Kenapa? Karena kita berpuasa. Berpuasa itu artinya kita mengedepankan aspek ruh daripada jasad. Kalau kita ingin jasad kita bisa kita makan, tapi itu tidak kita lakukan karena kita mengedepankan aspek ruh. Jemaah saya muliakan, ketika aspek ruh ini kita berikan porsinya lebih banyak, maka kita akan bisa lebih baik daripada manusia lain, bahkan lebih baik daripada malaikat. Karena malaikat tidak ada unsur tanah. Dan ayat yang ke-59 menunjukkan bahwasanya para malaikat itu sujud kepada Adam. Tetapi kalau kita meninggalkan aspek ruh, membentingkan jasad, maka kita bisa lebih hina daripada binatang. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf menyebutkan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami telah penuhi neraka jahanam dari bangsa jin dan bangsa manusia. Mereka punya hati tapi nggak digunakan untuk berpikir. Dia punya mata nggak digunakan untuk melihat. Dia punya telinga nggak digunakan untuk mendengar. Sudah ada aspek jasad, sudah ada aspek ruh, diberikan potensi hati, potensi telinga, potensi mata. Tapi itu semuanya nggak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Bukan binatang, mereka seperti binatang. Bal hum adall, bahkan mereka lebih daripada itu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada dia semua potensi. Ulaika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang lalai. Kenapa? Karena mereka lalai daripada pemenuhan aspek-aspek ruhiyah. Dia masih muliakan, maka oleh karena itu tadabbur surat Al-Hijr
58 dan 59 bahwa kemuliaan kita itu pada aspek rohani, aspek ruh. Kalau kita mencoba melihat sehari-hari kita, kita bisa ukur sendiri, bisa kita hitung sendiri, bisa kita kalkulasikan sendiri. Apakah aspek jasad kita perhatikan lebih dibandingkan dengan aspek ruh, atau sebaliknya, aspek pemenuhan ruhiyah lebih dibandingkan dengan aspek pemenuhan kebutuhan jasad. Yang jelas jemaah saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita dua potensi, potensi jasad dan potensi ruh. Kitalah yang mengendarainya, kitalah yang menentukannya, kita pula lah yang memutuskannya. Apakah kita akan apakah kita akan memberikan perhatian lebih kepada jasad ataupun sebaliknya. Yang jelas, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan ruhiyah, memberikan nutrisi-nutrisi ruhiyah, dan memberikan perhatian kita kepada ruhiyah kita sendiri untuk kebutuhan kebahagiaan dunia kita dan akhirat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.